macet. Suramadu. IPB. Pertanian. Letaknya strategis, dekat dengan ibu kota. Ekonomiannya itu sudah sangat maju, infrastrukturnya juga sudah sangat maju. Berapa gunung yang itu dapat menentukan cuaca di Bogor. Jadinya Bogor tuh banyak lahan-lahan hijau. Curiosity orang-orang Madura pengen maju, pengen taunya tuh tinggi banget. Hampir seluruh dunia pasti ada orang Maduranya. Tensi garam yang ada di Madura, persen penyumbang garam nasional. Fasilitas sarana dan prasarannya sudah cukup maju dengan daerah yang lain. Kehidupan yang bermasyarakatnya ramah, pertaniannya juga. Sumber daya alam di Sumatera Barat itu benar-benar banyak banget. Mande, atau biasa disebut orang Raja Ampat bagian barat. Kultur budaya kita yang masih benar-benar kental banget sama adat, serta masyarakatnya itu yang saling toleransi. Belum bisa dibilang ketinggalan lah ya dibandingkan daerah lain di Sumatera Barat dari segi infrastruktur pendidikan maupun infrastruktur kesehatan. Mental guru maupun siswa itu belum siap untuk menerima kurikulum 2013. Masih disuapin materinya kayak kurikulum 2006. Masih tingginya angka putus sekolah. Jadi mereka masih menganggap pendidikan itu nggak penting. Kita itu sudah terbilang cukup maju ya. Kesehatan, pendidikan, keamanan. Bisa dibilang Jakarta itu salah satu daerah yang cukup maju. Walaupun masih banyak kekurangan, misalnya sampah. Masih ada masyarakat miskin di Jakarta. Belum, kasus korupsi masih banyak. Itu tidak pernah terselesaikan. Di tahun sekarang aja kasus korupsi terhadap Bupati Indramayu itu sangat miris sih. Ketimpangan sosial yang ada di Indramayu sangat mencolok. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Belum banget, khususnya daerah Bangkalan gitu. Pemerintahnya yang seakan-akan masih nepotisme di Bangkalan ini punya gua gitu. Jadi hanya milik golongan-golongan orang tertentu. Beberapa pembangunan yang masih stuck gitu. Belum ada improvisasinya gitu. Contohnya kayak mall yang katanya dibilang mall, terus ada taman-taman gitu. Yang itu sekarang kualitasnya udah mulai menurun gitu. Dan kita sebagai warga juga menanti pembangunan apa selanjutnya. Jadi dari pemerintah pusat itu pasti ada bantuan untuk warga-warga yang terkena dampak COVID-19. Desa yang dia nggak dapat sama sekali harusnya dapat gitu kan. Tertahan oleh atasannya gitu. Maju karena menurut saya daerah yang maju itu bukan hanya dari segi fasilitas umum, bukan hanya dari pemimpin yang baik, bukan hanya dengan infrastruktur yang baik, tapi menurut saya daerah maju itu juga memiliki kualitas penduduk yang baik seperti kayak tingkat kesejahteraan penduduk yang itu terjamin, tingkat kesehatan penduduknya, dan tingkat pendidikan penduduknya. Orang yang jujur dan rela berkorban untuk rakyatnya tanpa pamrih. Memiliki rasa patriotisme yang tinggi, rasa kekeluargaan yang tinggi terhadap rakyatnya, memiliki ketegasan yang cukup keras terhadap peraturan-peraturan yang dia bikin. Orang yang berani sekaligus memiliki perhitungan yang matang, berani mengimplementasikan sifat-sifat dari pemimpin. Terus memiliki solusi dari permasalahan yang ada dan fokus terhadap permasalahan tersebut. Itu masyarakatnya harus bisa beriringan dengan pemimpin agar terciptanya daerah yang maju. Kita butuh orang-orang yang menjalankan pemerintahan itu dengan benar dan cara yang benar, orang yang memiliki rasa pengabdian yang tinggi, ingin mensejahterakan rakyat dan membangun daerahnya bukan karena dilatar belakangi duit. Baswedan, saya memberitahu pada beliau bahwa peraturan itu dibuat untuk tidak adil, bukan dilanggar. Karena tidak adanya ketegasan terhadap peraturan tersebut, jadi masyarakat itu mudah saja melanggarnya karena tidak ada konsekuensi untuk masyarakat. Mayoritas yang membutuhkan. Seluruh pemerintah dan beserta warga daerah bekerja sama untuk menjalankan sistem pemerintahan yang benar dan cara yang benar. Tolong Pak disediakan gitu beberapa komunitas, paguyuban, PT atau CV gitu yang mengumpulkan berbagai SDM berkualitas ya, karena saya rasa SDM berkualitas di sini tuh sungguh banyak mereka yang keluar dari daerah ini untuk berkarir ke luar daerah gitu loh. Karena di sini mungkin merasa mereka tidak ada apa. Kalau misalnya daerah ini menyediakan paguyuban atau komunitas untuk orang-orang SDM yang berkualitas ini, wah mereka bisa mengumpulkan ide-ide yang bagus untuk pembangunan dan memajukan daerah ini. Diberi peluang untuk membangun startup dan sebagainya. Mungkin memang pemerintah mewajibkan pendidikan formal, tetapi pada nyatanya gitu masyarakat masih ada yang tidak berpendidikan formal. Dapat dipastikan bahwa solusinya adalah masyarakat diwajibkan untuk berpendidikan informal, karena masyarakat minimal memiliki bekal ke depannya untuk seperti apa akan menjalankan kerjaan, menjalankan kehidupannya gitu. Pemerintah bisa memperbanyak slot beasiswa, mampu meningkatkan pelayanannya dalam bidang kesehatan, dan wajib melaksanakan sosialisasi secara rutin untuk memberitahu bahwasanya gizi itu sangat penting. Bogor tidak memiliki cukup banyak lahan pada masyarakat untuk melakukan urban farming. Segi infrastruktur pendidikan, tenaga pendidiknya itu harus dikasih tahu, dibimbing, dituntun untuk menerapkan kurikulum 2013 yang benar. Dari angka putus faktor dominan yang pernah saya temui, persepsi orang tua yang menganggap pendidikan itu cuma buang-buang duit aja, kalau ujung-ujungnya mereka bakal kerja. Jadi pemerintah itu harus turun tangan, pasti sosialisasi
pendidikan untuk kemajuan bangsa. Dengan Bupati Indramayu saya bakal mengatakan pendidikan di Indramayu harus dibenahi. Karena apa? Karena di Indramayu masih banyak anak-anak yang putus sekolah. Anak-anak yang sekolah itu berakibat ke pelecehan seksual.